warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa untuk anak-anak siswa baru SMA Negeri 1 Grati. Pertama-tama saya ucapkan selamat kalian sudah menjadi warga SMA Negeri 1 Grati. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan yaitu tentang pendidikan karakter dan etika bermedia sosial. Kalau kita berbicara karakter, tentunya kalian sudah paham apa itu karakter, mungkin sudah memahami, tapi perlu saya sampaikan lagi apa sih yang dinamakan dengan karakter itu. Konsep karakter atau pengertian karakter itu ada beberapa pengertian, ada banyak pengertian, tapi yang saya ambil adalah yang mudah dipahami saja, yaitu sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Ini berdasarkan definisi yang ada di Kamus Bahasa Indonesia. Kemudian bisa juga pengertian karakter itu berdasarkan buku teori kepribadian, yaitu kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan oleh seseorang. Sedangkan pengertian karakter menurut Imam Ghazali menganggap bahwa karakter lebih dekat dengan akhlak, yaitu spontanitas manusia dalam bersikap atau perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia sehingga ketika muncul tidak perlu dipikirkan lagi. Itu beberapa pengertian karakter berdasarkan kamus maupun berdasarkan pemikiran dari orang. Sedangkan pengertian karakter bangsa Indonesia, kalau kita sikapi dengan benar, maka akan menentukan perilaku kolektif bangsa Indonesia yang khas, baik, yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma Undang-Undang Dasar 1945, keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen NKRI. Itu pengertian karakter berdasarkan kebangsaan Indonesia. Sedangkan untuk jenis-jenis karakter berdasarkan psikologi, sosiologi, dan agama itu dibagi ada dua, ada intrapersonal dan ada interpersonal. Untuk intrapersonal itu dapat diartikan misalkan olah pikir. Kalau di bahasa psikologi dinamakan IQ. Atau kalau di bahasa agama namanya fatonah. Sedangkan selain itu ada juga olah hati. Kalau di bahasa psikologi namanya SQ. Kalau di agama mungkin namanya adalah sifat sidik atau dapat dipercaya. Sedangkan untuk yang interpersonal itu dapat diartikan adalah olahraga fisik. Kalau di bahasa psikologinya namanya EQ, atau di agamanya namanya amanah. Sedangkan selain itu adalah olah rasa dan karsa. Kalau di bahasa agamanya dinamakan tablik. Kalau di bahasa psikologinya namanya EQ. Jadi untuk jenis karakter itu dibagi 4 tadi, yaitu olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Atau secara gamblangnya, mungkin secara gampangnya olah pikir itu misalkan bersifat cerdas, kritis, kreatif, inovatif, rasa ingin tahu yang besar, kemudian produktif dan sebagainya. Sedangkan olah hati berkaitan dengan hati kita, yaitu mungkin beriman, benar bertakwa, jujur, amanah, bertanggung jawab, kemudian rela berkorban, itu olah hati. Yang ketiga adalah olahraga berkaitan dengan fisik kita, yaitu hidup bersih, hidup sehat, disiplin, sportif, kemudian tangguh, berdaya tahan, bersahabat, dan sebagainya, berkompetitif, itu olahraga. Dan yang keempat adalah olah rasa atau olah karsa, berkaitan dengan sopan santun atau berkaitan dengan etika,
yaitu ramah, saling menghargai, peduli, toleran, suka menolong, gotong royong dan sebagainya. Nah, ini jenis-jenis karakter dibagi menjadi yang dibagi menjadi 4 rasa tadi. Nah, kalau 4 rasa karakter ini kita mulai sedikit demi sedikit, kita tanamkan sedikit demi sedikit, kemudian dari hal-hal yang esensial, dari hal-hal yang sederhana dulu, yang mudah dilaksanakan, baik itu di lingkungan rumah kita, ataupun di lingkungan sekolah, ataupun di lingkungan sekitar kita, maka akan terwujud yaitu karakter yang bersih, jujur, tanggung jawab, cerdas, kreatif. Ini biasanya karakter-karakter yang ditanamkan di lingkungan kita sekolah ini. Itu bagaimana menanamkan karakter untuk kalian bersikap jujur, kalian bersikap kreatif, kalian bersikap peduli dengan teman, kalian bersikap tanggung jawab terhadap tugas maupun tanggung jawabnya sebagai pelajar, kemudian sikap suka menolong. Nah, jadi ini adalah contoh-contoh karakter-karakter yang sering kita gunakan atau kita tanamkan di lingkungan kita sekolah ini. Dari keempat rasa tadi kita ambil beberapa yang lebih ditanamkan di sekolah kita. Sedangkan karakter yang lain mungkin bisa kalian dapatkan di lingkungan kalian, mungkin bisa kalian dapatkan di lingkungan rumah, didikan orang tua atau dan sebagainya, dari contoh-contoh, atau mungkin dari pembelajaran di media sosial atau pembelajaran dari contoh-contoh lingkungan kalian, itu bisa kalian dapatkan. Kita ambil yang baik-baik saja. Dimensi pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah kita yaitu tadi sudah saya katakan ada 4 tadi ya: olah hati, olah pikir, olah rasa, olahraga. Olah hati yaitu kita membentuk bagaimana individu yang memiliki kerohanian mendalam dan beriman serta bertakwa. Sedangkan olah pikir berkaitan dengan literasi, yaitu bagaimana kita membentuk individu yang memiliki keunggulan akademisnya sebagai hasil dari pembelajaran dan sepanjang hayat yang dilakukan di sekolah, baik itu mulai dari tingkat TK mungkin sampai nanti kalian di tingkat perguruan tinggi. Sedangkan olah rasa atau estetik, bagaimana membentuk individu yang memiliki integritas moral rasa, berkesenian dan berkebudayaan. Jadi kita tidak hanya melulu di pendidikan, kita juga mengolah rasa kalian, bagaimana berkesenian dan berkebudayaan. Ini bisa nanti kalian koreler dari kegiatan-kegiatan kalian di ekstrakurikuler. Keempat adalah olahraga, kinestetik gerak. Adalah bagaimana membentuk individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara, khususnya sebagai warga sekolah dulu di lingkungan kita sekolah. Itu dimensi pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah. Setelah kita berbicara karakter, kalau kita kupas satu persatu karakter, saya insya Allah kalian sudah memahami bagaimana itu karakter yang baik itu bagaimana. Tapi yang penting sekarang akan kita kaitkan dengan karakter itu dengan etika bermedia sosial, karena media sosial sekarang bukan lagi hal yang tabu. Semuanya, hampir semua di seluruh negara ini menggunakan media sosial. Ya. Dari hasil penelitian, 65 juta orang pengguna Facebook, itu 33 juta itu digunakan per hari, hampir tiap hari. Itu dari hasil penelitian. Dan 95% mengakses media sosial lainnya. Ya. Sedangkan 63 juta jiwa pengguna internet di Indonesia, ini berdasarkan penelitian, di mana kalau kita bagi dalam rentang usia 20 sampai 24 tahun dan 25 sampai 29 tahun memiliki angka yang tinggi, yaitu 80% adalah pengguna internet. Angka tersebut relatif tinggi ketimbang penduduk kelompok usia lainnya. Jadi dapat dikategorikan bahwa pengguna internet yang aktif itu adalah antara usia 20, 24, 25, 29 ini.
Kemudian bisa juga dari penelitian tadi bahwa dari 63 juta jiwa pengguna internet, bukan seluruh masyarakat Indonesia ya pengguna internet, bahwa 55 juta itu pengguna per bulan, 28 juta pengguna per hari. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana hampir semua masyarakat di Indonesia ini menggunakan internet, baik itu untuk aplikasi Facebook, WA dan sebagainya lah. Sekarang banyak aplikasi yang bisa kalian ambil di situ. Sebelum kita masuk ke bagaimana penggunaan media sosial yang baik, ada pepatah mengatakan you are what you share. Jadi kamu adalah apa yang kamu kalau katakan share itu kan upload ya, upload, tapi bisa juga diartikan bahwa orang itu digambarkan dari apa yang dia ungkapkan itu bisa bentuk share, bentuk katakan untuk apa. Nah, jadi kita itu bisa digambarkan dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan di media sosial. Karena media sosial bisa juga dalam bentuk gambar, dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk aplikasi lainnya. Nah, itu bisa menggambarkan dari pribadi kita. Jadi you are what you share. Kemudian dalam etika bermedia sosial, kalian kan pasti setiap kalian punya aplikasi kan pasti ada like, ada dislike, ya. Ada jempol, ada ini. Tinggal kita itu bisa jadi begini ataukah bisa jadi begini. Ya. Penggunaan media sosial. Jadi sebelum kita menggunakan media sosial, jadi yang perlu kalian lakukan adalah berpikir dulu. Berpikir apa? Yaitu berpikir apakah benar apa yang akan kita share itu. Kemudian apakah baik apa yang akan kita share dan apakah bermanfaat. Jadi tiga ini harus kalian pahami dulu, harus kalian pikir dulu sebelum melakukan atau mengupload sesuatu. Prinsip dalam penggunaan media sosial yang cerdas itu ada 5. Yang pertama adalah is it true? Apakah informasi atau konten yang diunggah itu sudah benar? Karena apa? Konten yang akan kita unggah atau kita share itu sebaiknya dilihat dulu kebenarannya, sehingga orang yang menerima atau orang yang membaca itu meyakini dengan benar. Kalian tidak salah menguploadnya. Kemudian yang kedua, is it helpful? Artinya apakah yang kita share tadi itu bermanfaat bagi orang lain? Manfaat enggak bagi orang lain? Karena bermanfaat ini sangat penting. Kita mau ngupload apapun kalau tidak manfaat untuk orang untuk apa? Ujung-ujungnya nanti juga bisa malah menyesatkan kalau memang tidak manfaat. Jadi kita pikirkan dulu manfaat enggak itu. Yang ketiga, is it illegal? Apakah yang kita share itu tadi atau tulisan atau bentuk foto tadi itu sudah benar, sudah resmi itu. Jadi kita pikirkan dulu itu. Yang keempat adalah is it necessary? Apakah yang kita upload tadi itu berbagi untuk semua hal media sosial ataukah bersifat pribadi? Jadi penting atau tidak itu kita pikirkan juga. Kemudian yang terakhir is it kind? Atau apa yang akan kita unggah tadi memposting konten yang hanya mencederai perasaan orang lain. Jadi kira-kira yang kita upload tadi itu melukai orang lain enggak? Menyakiti orang lain enggak? Itu perlu kita pikirkan. Cara menggunakan media sosial yang baik. Jadi ada 5 tadi perlu kita pikirkan. Atau dapat saya simpulkan jadi ada 5. Yang pertama, menjaga privasi orang, tidak dengan mudah memberikan informasi data diri ke sosial media. Yang kedua, jaga keamanan akun, membuat kata kunci yang cukup sulit untuk ditebak dan mengubahnya secara berkala. Ini panduan dasarnya. Kemudian yang ketiga, menghindari hoax, tidak mudah percaya dengan berita-berita yang diterima ataupun yang mau kita kirim. Kemudian yang keempat, menyebarkan hal yang positif. Jadi tetap menyebarkan informasi-informasi positif sekalipun di media sosial yang sifatnya eksklusif.
Yang terakhir adalah gunakan seperlunya. Jadi tetap kita gunakan media sosial untuk membantu meningkatkan produktivitas diri, seperlunya kita menggunakannya. Jadi ini tadi 5 panduan dasar dalam menggunakan media sosial. Terus yang perlu diperhatikan lagi yaitu tentang 6 hal yang pantang dilakukan di medsos. Yang pertama adalah memulai konflik. Nah, ini kadang-kadang kalian kan misalkan menulis di Facebook kata-kata kotor, akhirnya dibalas, akhirnya ada konflik lah, bertengkar di media sosial. Ini tolong dihindari betul, karena Facebook itu kan dibaca orang banyak ya. Jadi begitu juga dengan Instagram atau mungkin dengan Twitter dan sebagainya. Jadi kalau memang bermasalah ya langsung aja kirim melalui WA secara pribadi gitu. Yang kedua adalah curhat masalah pribadi. Memang saat ini media sosial dijadikan semacam buku harian oleh pemiliknya. Kadang kita sedih kita tulis, kita senang kita tulis, kita lagi marah sama seseorang juga kita tulis. Ini sebenarnya agak dikurangi curhat masalah pribadi seperti ini. Karena kalau kita terus-terusan bercerita tentang soal kesedihan, kemarahan, atau mengeluh akan berbagai hal, maka akan membuat reputasi kita sendiri menjadi buruk. Orang akan menilai kita, oh orang itu senengannya mesti sedih, orang itu gitu. Jadi orang lain bisa menilai kita seperti itu. Yang ketiga, mengecek orang lain atau mengecek orang lain dan menyebut namanya. Jadi kita ingin menjelekkan orang lain dengan menyebut nama, kita taruh di medsos. Biasanya anak-anak itu kalau marah sama seseorang kadang-kadang tulis di Facebook. Padahal Facebook itu kan dibaca orang banyak. Jadi kita tahu, oh ini sedang bermasalah dengan ini bermasalah dengan ini. Nah kalau antar teman ini membela ini, akhirnya jadi tambah runyam nanti masalahnya. Jadi tolong itu dihindari. Berikutnya adalah menjelekkan orang lain tanpa menyebutkan nama. Kalau tadi menyebutkan nama, ini tanpa menyebutkan nama. Karena ada juga kan orang seperti itu dengan atau istilahnya nyindir-nyindir gitu, nyindir-nyindir mungkin menulis di Instastory atau apa, menyindir-nyindir gitu. Itu tolong hindari, karena orang yang merasa itu ya sebenarnya kalian tujukan satu orang, tapi karena dia membaca orang banyak, akhirnya kan ada juga yang merasa seperti itu selain orang yang kalian tuju itu. Jadi tolong dihindari seperti itu juga ya. Lebih baik diselesaikan sendiri secara pribadi. Yang kelima adalah berbagi foto pesta gila-gilaan, atau mungkin sekarang kan banyak. Kalian sebenarnya ingin memberi contoh ini loh tidak baik, tapi dengan mengupload seperti itu, yang lainnya kan bisa melihat. Ya, karena pesta gila ini artinya kan ya mungkin sekarang lagi trennya narkoba, mungkin lagi trennya miras dan sebagainya. Ini kan biasanya kalian dapatkan foto-foto kiriman mungkin dari siapa, kemudian di-share lagi, diteruskan kemana. Jadi ini tolong dihindari. Kalau memang itu tidak baik, tidaklah kita teruskan, kita lanjutkan kemana-mana, nanti ini malah menyebar kemana-mana ya. Yang terakhir adalah bersikap terlalu ekstrim. Ini kaitannya, mohon maaf, dengan agama dan politik. Ya. Jadi tolong kalau kalian berkomen atau berapa yang berkaitan dengan agama, dengan politik, ini dijaga betul. Karena apa yang kita sampaikan kadang juga belum tentu benar, atau mungkin menurut orang yang tidak benar, menurut orang ini tidak seperti itu. Jadi sifat ekstrem artinya yang menyangkut sedikit-sedikit ke agama maupun ke politik. Jadi untuk kalian yang masih sekolah ya sudahlah, kita komen-komen biasa saja lah, tidak usah menyangkut ke sana-sana. Ya, itu pesan saya. Berikutnya tadi 6 yang pantang kita lakukan. Sekarang 3 tips sederhana untuk penggunaan medsos. Yang pertama, gunakan medsos sesuai dengan kebutuhan dan minat. Karena kalian sekarang belajar daring, gunakan memang untuk belajar, gunakan untuk diskusi di WA, gunakan untuk mengumpulkan tugas di classroom, gunakan untuk mencari materi-materi di YouTube. Jadi gunakan seperlunya. Selain kebutuhan juga dengan minat. Jadi misalkan kalian sekarang bakatnya lagi bakat menyanyi, ya cari aja YouTube yang penyanyi.
kalian fotografi ya cari contoh fotografi yang bagus, jadi sesuai dengan kebutuhan dan minat, gunakan sebaiknya. Yang kedua, supaya tidak menjadi candu, maka batasi penggunaan media sosial. Artinya usahakan kalian bisa menjadwal kapan sih saya harus menggunakan, kapan saya harus belajar, kapan saya harus membantu orang tua dan sebagainya. Tapi sulit juga ya, karena kalian bangun tidur pun pasti sudah membuka HP. Mau tidur pun harus sebelahnya adalah HP. Tapi saya yakin kalau kalian bisa memanage waktu dengan baik, bisa membagi waktu dengan baik antara menggunakan medsos dengan kegiatan sehari-hari di rumah, insya Allah kehidupan kalian akan tertata rapi. Jadi tidak tergantung dengan HP. Nah yang ketiga, biasanya kan kita tuh sifatnya kepo ya, kepo, pengen lihat berandanya Facebook saya bagaimana, pengen lihat beranda Instagram saya bagaimana. Nah, kalau kalian kecanduan hanya untuk melihat-lihat saja ini, akhirnya waktu kalian terbuang hanya untuk melihat-lihat saja. Jadi gunakan, kalau memang kalian kebiasaan untuk melihat-lihat seperti ini, ambil waktu-waktu tertentu, misalkan pada saat kalian antri, daripada kita jenuh, kita lihat buka. Kemudian pada saat menunggu antrian, kemudian melaksanakan di kendaraan umum, naik bis atau naik angkutan umum, kan bosan, boring tuh, dibuka aja, nggak apa-apa, melihat-lihat saja. Kemudian pada saat apalagi ya, pokoknya yang tidak kegiatan tertentu, jadi yang waktu-waktu yang kalian lagi nggak ada kegiatan yang kosong, itu bisa, kalau memang kebiasaan kalian kepo seperti itu, melihat maksudnya Facebookku ada nggak yang masuk, ada nggak yang komen, kemudian bagaimana sih Instagram saya, adakah yang komen. Nah itu dibuka pada saat dipilih, jadi sehingga kalian tidak tergantung hanya harus membuka terus sampai lupa makan, lupa belajar, lupa mengerjakan tugas. Nah ini yang fatal. Jadi harus bisa membagi waktu lah, membagi kapan saya harus begini, kapan harus begini, ya. Tuh. Jadi yang perlu saya semukan di sini bahwa penggunaan medsos itu adalah sebelum kita melakukan sesuatu, melakukan saring dulu sebelum sharing, atau saring dulu baru sharing. Karena ada kata pepatah bahwa ada yang mengatakan bahwa jarimu adalah harimaumu. Jadi apa yang kita tulis itu bisa melukai kita sendiri kalau memang yang kita tulis itu bermasalah atau mungkin menyakiti orang lain. Kan ada yang kata seperti itu. Berikut cara praktis menghindari berita bohong atau hoax. Karena sekarang banyak berita-berita bohong itu. Gampang sekali kita mengirim, meneruskan berita hoax yang belum tentu kebenarannya. Yang pertama, bacalah dulu beritanya. Artinya baca dulu beritanya apakah dari sumber yang bisa dipercaya. Yang kedua, selain dibaca dulu, kemudian kita lihat dulu, benar enggak itu, baru kita share. Yang ketiga, lihat alamat situsnya. Bila mendapatkan informasi hoax berupa pemberitaan atau media, perhatikan media yang memuat itu atau alamat situsnya bagaimana, benar atau tidak. Yang keempat, cek faktanya, lihat narasumbernya, kemudian beritanya bagaimana, berasal dari mana, itu kalian cek. Yang kelima, jangan menelan mentah apa yang diberitakan itu. Yang nomor 6 adalah jangan percaya mitos. Masyarakat Indonesia masih banyak yang percaya dengan mitos-mitos atau tidak masuk akal. Maka orang-orang yang seperti ini sangat mudah percaya dengan informasi yang tidak benar, namun karena banyak yang share di Facebook ataupun di media lain, maka dia jadi percaya. Ya. Yang ketujuh, jangan mudah terprovokasi. Harus menjadi orang yang pintar untuk menerima suatu informasi. Ya. Yang kedelapan, selalu ingat bahwa tidak semua yang dibaca atau di internet itu atau di media sosial itu adalah benar. Ya, jadi tidak semua yang ada di medsos itu benar. Jadi kita harus pintar-pintar bagaimana menyaring berita itu benar atau tidak. Itu ya, itu untuk menghindari berita hoax. Anak-anakku, setelah kalian belajar tadi bahwa ingat bahwa penggunaan medsos itu tidak seenak kita. Kita sudah diikat dengan undang-undang yang berlaku di negara kita, yaitu undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik
nomor 11 tahun 2008 atau dikatakan Undang-Undang ITE. Jadi apa yang kita tulis, apa yang kita share, kalau memang itu menyalahi dari undang-undang, pasti kita akan kena. Jadi mohon kalian bisa bijak menggunakan medsos secara benar. Karena anak seusia kalian ini sangat rentan untuk penggunaan medsos, sangat rentan untuk menerima berita-berita yang kurang baik. Tinggal kalian pinter-pinternya saja menggunakan medsos dengan baik. Hanya satu pesan saya bahwa selama kita belajar daring, medsos memang perlu, karena kalian harus mengikuti pembelajaran dari apa yang diberikan Bapak Ibu guru di rumah maupun di sekolah. Kemudian mengerjakan tugas juga harus melalui medsos. Jadi memang perlu, tapi tetap dalam jalur yang benar. Jangan hanya karena terlena kalian menggunakan HP, tugas-tugas lupa, main game dan sebagainya. Jadi tugas tetap kalian kerjakan sesuai dengan yang diperintahkan, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Di luar itu kalau memang tugas sudah, bolehlah kalian membuka yang lainnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini kalian bisa memahami secara benar tentang bagaimana kita membentuk karakter, juga bagaimana kita menggunakan medsos yang baik. Mohon maaf bila mana ada kurang dan salahnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.